Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP, khususnya Ananda kelas 7? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu belajar giat di rumah dan tidak putus semangat dalam belajar walaupun masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismubah bab 4 tentang fikih, yaitu sholat Jumat. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita persiapkan buku-bukunya, yang buku pelengkap untuk penunjang materi pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja ya, tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman yang luas, dan Allah memberikan kita keberkahan dalam ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Baik siswa-siswa kelas 7, pahami ya. Nah, salat Jumat. Nah, apa itu salat Jumat? Nah, salat Jumat itu adalah salat fardu, sholat pengganti sholat zuhur bagi kaum laki-laki teman-teman ya. Jadi kalau perempuan, kenapa harus mempelajarinya? Tentu karena materi fikih sholat Jumat nanti beliau yang muslimah akan mengajarkan kepada adik-adiknya, kakak-kakaknya yang pentingnya sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat adalah sholat wajib bagi yang tidak memiliki halangan atau uzur. Nah, barang siapa yang meninggalkannya selama 3 kali karena meremehkan, hatinya akan tertutupi dan ia termasuk orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu, keduanya mendengar Nabi SAW ketika beliau memegang tongkat dan mimbarnya. Jadi salat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan tiada uzur. Nah, baik teman-teman, salat Jumat. Pertama kita ke tujuan. Standar kompetensinya teman-teman ya, memahami tata cara sholat Jumat. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan sholat Jumat. Yang selanjutnya mempraktikkan sholat Jumat. Apa? Mempraktikkan sholat Jumat. Kita ke materi. Nah, materi ada 5 ya, ada 6 syarat khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat, sunnah khutbah Jumat, hal-hal yang menghalangi sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat, hikmah sholat Jumat. Baik teman-teman, silakan dibuka bukunya, halaman 74, pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Tapi kita langsung ke syarat khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat teman-teman, itu dalam sholat Jumat ada khutbah. Nah, apa tujuan khutbah? Nah, ingat, khutbah itu masuk ke syarat ya dan rukun. Karena orang yang tidak mendengarkan khutbah termasuk apa? Wah, hilanglah rukun dalam sholat Jumat tersebut. Ya. Jadi tidak boleh berbicara, tidak boleh bersuara ketika sudah khotib naik ke mimbar dan membacakan khutbahnya. Kita bacakan. Khutbah dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kalau kalian berkhutbah, khutbah dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ingat, selanjutnya ada niat ya. Niat. Selanjutnya niat, tentunya ada niat disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh jamaah. Jadi suara yang bagus, bahasa yang tidak terlalu tinggi, sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam, masyarakat luas bisa memahaminya.
Selanjutnya antara khutbah pertama dan kedua dilakukan dalam satu waktu, teman-teman. Ingat, dalam satu waktu. Selanjutnya disampaikan dengan suara yang bisa didengar oleh jamaah. Jangan juga berbisik-bisik. Ya, itu tentang syarat khutbah Jumat. Paham sampai di sini tentang syarat khutbah Jumat? Nah, salat Jumat segera dilakukan begitu khutbah selesai. Kalau khutbah selesai, khatib telah membacakan doanya segala macam. Nah, maka khutbah Jumat segera dilakukan. Lanjut ya teman-teman. Nah, yang pertama ada rukun khutbah. Yang kedua ya, ada rukun khutbah. Nah, ada apa saja rukun khutbah? Yang pertama, rukun khutbah itu sebagai orang yang berbicara di mimbar. Yang pertama dia harus mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah. Nah, yaitu mengucapkan membaca hamdalah dan mengucapkan lafaz memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca sholawat atau 2 kalimat syahadat. Nah, yang ketiga teman-teman membaca salat Nabi. Nah, yang berwasiat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an teman-teman. Yang disampaikan ada bacaan Al-Qur'an. Ingat, seorang khatib ketika berkhutbah harus membaca Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbahnya, ya. Kalau itu ya hilanglah rukun khutbah tersebut. Oke. Dan yang terakhir, berdoa untuk kebaikan dan ampunan bagi orang-orang yang beriman pada khutbah kedua. Jadi doa itu ada di khutbah kedua. Paham sampai di sini tentang rukun khutbah Jumat? Jika kalian telah mempelajari dan menguasai ilmu agama, kalian sudah bisa melakukan khutbah Jumat. Nah ya. Nah, teman-teman. Selanjutnya kita mempelajari materinya. Nah, sunnah khutbah Jumat. Ada sunnahnya teman-teman. Apa sih sunnah khutbah Jumat, Kak Rizal? Poin yang pertama, ini khatib disunahkan memberi salam. Kalau dia lupa nggak apa-apa, disunahkan untuk memberi salam. Yang kedua, berkhutbah di atas mimbar. Kalau nggak ada mimbar nggak apa-apa, ya. Itu hanya sunnahnya saja. Selanjutnya, duduk pada anak tangga mimbar paling atas. 2, 3. Kalau nggak ada mimbarnya paling atas, kalau nggak ada ya udah di tengah-tengah atau berdiri saja di depan yang paling tertinggi. Selanjutnya teman-teman, mengeraskan suara ketika khutbah, jangan berbisik-bisik. Jadi orang yang berkhutbah itu harus suaranya yang lantang biar terdengar oleh jamaah. Ini sunnah khutbah. Nah, yang terakhir itu hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Apa sih hal-hal yang menghalangi sholat Jumat? Nah, hati-hati. Yang pertama, kalau kalian sedang sakit, bisa teman-teman buka halaman 79 ya. Karena sakit, orang yang sedang sakit boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, namun ia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, anak-anak. Tuh. Anak-anak masih tidak perlu, maksudnya pembelajaran saja ya, anak-anak yang belum balik, yang belum disunat boleh pergi sholat Jumat tapi jangan berisik. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah wanita, ya, wanita. Tapi kalau wanita yang sudah uzur, yang sudah ini boleh sebenarnya ya sholat Jumat, tapi ada space sendiri untuk wanita yang sudah tua, dan wanita itu tidak menjadikan kita ada nafsu kepadanya. Nah, itu boleh. Nah, yang keempat adalah hamba sahaya. Ya. Apa teman-teman? Hamba sahaya. Yang kelima adalah musafir. Itu musafir apa? Yang sedang dalam perjalanan. Yang terakhir, orang yang terkena uzur. Pernah kan kita masa pandemi pertama-tama? Nah, pemerintah
melakukan peraturan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena luar biasa penyebaran virus COVID-19. Akhirnya kita tidak melaksanakan sholat Jumat karena rukhsah. Ini nggak apa-apa teman-teman. Karena untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kesehatan dan untuk kepentingan negara. Hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Selanjutnya, pelaksanaan sholat Jumat. Ya, kita lihat pelaksanaan sholat Jumat. Oke. Nah, ini pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat wajib dilaksanakan pada waktunya dan dihadiri sekurang-kurangnya 40 orang. Ya. Sekurang-kurangnya berapa? 40 orang. Kalau nggak penyampai jangan dipaksakan. Kalau suatu desa masih umat muslim masih kurang atau terpelosok, harus sekurang-kurangnya dari 40 orang. Pelaksanaannya ya, harus paham. Poin yang kedua, dalam pelaksanaan didahului 2 khutbah yang isinya mengandung pujian kepada Allah, zikir, syukur, salawat kepada Nabi dan keluarganya dan menyampaikan pesan-pesan takwa teman-teman. Dan waktu yang paling utama adalah setelah tergelincirnya matahari hingga akhir waktu sholat zuhur. Nah, ya, ada lanjutannya. Pelaksanaan sholat Jumat lebih baik dilaksanakan setelah azan kedua. Ya, sholat Jumat menggantikan sholat zuhur. Nah, oke, yang terakhir. Paham yang terakhir? Hikmah sholat Jumat. Nah, hikmahnya sangat banyak ya teman-teman. Nah, sebagai simbol persatuan sesama umat. Yang kedua, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Ketika kita sujud, sholat bersama-sama, ada nggak yang perbedaan kita? Di situ orang kaya, ini sab orang kaya, sab orang miskin. Tidak ada. Yang terlebih dahulu yang bertakwa, yang mengetahui nikmat hikmahnya sholat Jumat, maka dia berada di posisi terdepan agar mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dan datang di awal waktu. Yang keempat, meningkatkan kerukunan dan persatuan antara umat Islam khususnya, ya. Yang terakhir, sebagai sarana pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan agama dari khutbah yang disampaikan. Tuh, teman-teman. Ya. Paham sampai sini tentang hikmah sholat Jumat? Oke. Tolong diulang-ulang di rumah siswa-siswa muslim dan muslimah tentang sholat Jumat, baik hukum dan dasar hukumnya, syarat-syaratnya, dan rukun khutbah Jumat. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini tentang sholat Jumat. Sekian dari Kak Rizal. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.